Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum saya melanjutkan percakapan kita untuk kali ini, kita ingat sebentar apa yang sudah kita bicarakan di dalam percakapan yang lalu. Ada 3 hal yang kita bicarakan. Yang pertama, kita melihat secara keseluruhan Injil Markus dan menemukan berbagai macam sikap terhadap pewartaan Yesus. Ada yang langsung menentang, yang biasanya disebut kaum Farisi dan Saduki. Ada orang banyak yang tidak jelas persis sikapnya, dan terakhir bahkan dimanfaatkan untuk melawan Yesus. Yang ketiga adalah ke-12 rasul, dan yang keempat adalah para perempuan yang setia sejak Yesus tampil di Galilea sampai akhirnya Yesus wafat, dan bahkan Yesus menampakkan diri setelah bangkit justru kepada perempuan-perempuan itu. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, kita berbicara secara khusus mengenai ke-12 rasul, yang reaksinya itu seolah-olah konsisten, tidak mengerti. Waktu itu saya tunjukkan beberapa teks yang menunjukkan ketidakmengertian ke-12 rasul itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang sebetulnya menghambat, menutup hati para murid, sehingga meskipun sudah diajar, diberi teladan, tetapi tetap saja tidak mengerti. Kita sudah berbicara mengenai macam-macam alasan yang menutup hati para murid itu, dan yang terakhir yang belum sempat kita bicarakan secara memadai adalah yang kita temukan di dalam Injil Markus bab 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan mulai lebih teliti di sini. Nah, berdasarkan bab 7 ayat 21, kita akan melihat 3 sikap. Sebetulnya banyak, tetapi kita memilih 3 yang sungguh bisa menghambat hati, menutup hati para murid sampai mereka tidak mengenal Yesus. Dikatakan pada bagian itu, saya pilih 3 saja supaya tidak terlalu banyak, yaitu yang pertama, iri hati. Eksplisit disebut di situ. Yang kedua adalah kebodohan, dan yang ketiga adalah kesombongan. 3 hal itu dapat menutup hati, dan ternyata oleh Markus ditunjukkan menutup hati para murid, sehingga mereka tidak terbuka terhadap pernyataan diri Yesus. Kita lihat satu persatu. Apa yang bisa kita pikirkan atau bisa menjadi ilustrasi, iri hati itu sebagai sikap yang menutup hati. Supaya tidak usah menjelaskan secara teoritis, saya menawarkan kita membaca contoh dari iri hati itu pada Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Tidak usah dibaca semua, saya kira kisahnya saudara-saudara sekalian hafal. Judulnya adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ceritanya begini, seorang tuan yang punya kebun anggur menawarkan pekerjaan kepada para pekerja. Setelah mereka itu setuju, sepakat,
upahnya sedinar sehari, angkatan pekerja pertama pergi ke kebun anggur. Pagi hari, jam 5 sore, tuan yang punya kebun anggur itu masih melihat pekerja-pekerja yang menganggur. Disuruh ikut bekerja, tanpa perjanjian upahnya berapa. Nah, ketika waktu pengupahan tiba, orang yang datang terakhir diberi 1 dinar. Orang yang datang pertama, yang bekerja lama di bawah terik matahari, mengira bahwa mereka akan diberi upah yang lebih besar daripada yang datang jam 5 sore. Ternyata tidak. Sama, diupah 1 dinar sesuai dengan kesepakatan. Maka mereka bersungut-sungut kepada tuan yang punya kebun anggur itu. Merasa diperlakukan tidak adil. Nah, kepada mereka itu, Yesus mengatakan begini di dalam perumpamaan. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi bukan iri hati karena hal yang tidak bagus, tetapi iri hati karena yang punya kebun anggur itu murah hati. Dengan demikian, iri hati tidak sekedar iri hati yang biasa, tetapi iri hati dalam arti yang sangat mendasar, tidak ingin kalau Allah itu murah hati, mempunyai watak atau sifat itu, dan watak Allah itu dinyatakan, diwujudkan di dalam pribadi-pribadi yang murah hati. Pikirannya sempit, hanya berpikir tentang keadilan, itu pun sangat sempit. Adil itu berarti memberikan hak yang menjadi haknya. Tidak lebih daripada itu. Sangat sempit cara berpikirannya. Padahal semua orang diharapkan mempunyai watak murah hati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Tidak sampai ke situ orang yang iri hati itu. Itu yang pertama. Jadi murah hati tidak sekedar karena kasihan kepada orang lain yang menderita, bukan, itu juga tentu bagus, tetapi lebih-lebih kemurahan hati sebagai watak ilahi yang mesti nyata di dalam kehidupan manusia sebagai citra Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut dengan istilah kebebalan, yang sama artinya dengan kebodohan. Nah, kita mencari kata bodoh di dalam kitab suci, ada buku yang namanya konkordansi, cari saja di bawah kata bodoh, lalu akan ketemu beberapa teks yang memuat kata itu. Nah, salah satu yang saya kira sangat penting untuk diperhatikan adalah kata bodoh yang kita temukan di dalam Injil Lukas, bab 11, ayat 37 sampai 54. Kita baca ayat 37 dan kemudian kata bodoh akan muncul. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan.
Nah, ini perkara bagi orang Farisi. Yesus tahu itu, lalu ia berkata, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh." Di luarnya bersih, tetapi hatinya penuh rampasan dan kejahatan. Kemudian masih dilanjutkan, ayat 42, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi." Ayat 44, "Celakalah kamu." Ayat 46, "Celakalah kamu." Karena mereka bodoh, maka sebetulnya Yesus kasihan terhadap mereka itu. Kamu celaka kalau berpikir seperti itu. Saya membacanya seperti itu, bukan celakalah dalam arti kutuk kamu akan celaka, bukan seperti itu. Bisa ditafsirkan kasihan kamu karena kamu berpikir bodoh seperti itu, meskipun sebetulnya kalian itu pandai. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu orang-orang cerdas, tetapi kenapa bodoh? Maka harus kita cari bodoh itu artinya apa. Nah, kita juga bisa minta bantuan kepada Injil yang sama pada bab 12 ayat 13 sampai 21. Bodoh itu artinya apa? Judulnya adalah orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang pandai juga banyak, tapi ini yang diceritakan yang bodoh. Nah, seperti apa kebodohannya itu? Kita baca mulai ayat 15. Bodohnya di mana? "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Jadi bodoh bukan sekedar pikirannya tumpul, tetapi hidupnya dikuasai oleh ketamakan. Ketamakan itu tampak di mana? Ketamakan itu tampak pada ayat 19. Orang kaya yang diceritakan di sini. "Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku." Jadi hartanya berlimpah-limpah. Dia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya." Nah, ini bodohnya di sini. "Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Itulah watak orang bodoh. Punya harta banyak, tetapi katanya kepada jiwanya sendiri seperti itu. Lalu firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Jadi sebetulnya bodoh itu bisa dilawankan dengan dilawankan dengan murah hati. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak murah hati. Orang kaya ini bodoh karena dia tidak murah hati. Banyak orang kaya yang murah hati, maka harus dikatakan orang kaya yang cerdas. Itu mengenai mengenai kebodohan. Yang ketiga adalah kesombongan. Congkak. Ini adalah watak yang sungguh-sungguh dapat menghancurkan. Bukan hanya menghancurkan kehidupannya sendiri, tetapi menghancurkan kehidupan bersama. Kalau kita perhatikan, dosa manusia pertama itu dosa apa? Dosa kesombongan. Ia yang adalah ciptaan ingin seperti Allah, punya pengertian. Bahwa punya pengertian baik, tetapi punya pengertian seperti Allah, sombong. Maka akibatnya adalah dosa masuk ke dunia, hancur.
Dan dalam seri itu, kesombongan itu juga tampak ketika ada menara Babel. Orang membuat menara, membuat tangga untuk naik setinggi-tingginya sampai ke langit. Ingin menjadi seperti Allah, sombong. Akibatnya apa? Manusia tercerai-berai. Itulah yang kita temukan di dalam Kidung Bunda Maria, dalam Injil Lukas, bab 1, ayat 51. Sebagai kidung, dinyanyikan begini, ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Orang congkak, orang sombong akan dicerai-beraikan. Dan terjadi dalam kisah kitab suci, di kisah Menara Babel itu sangat jelas. Orang yang sombong dicerai-beraikan. Ingat kisah mengenai Sakeus. Sakeus ingin melihat Yesus, dia naik pohon, tidak melihat apa-apa. Dia berjumpa dengan Yesus ketika dia turun. Jadi bukan kesombongan sekedar kecongkaan manusia, tetapi yang jauh lebih mendasar, kecongkaan manusia karena ingin menjadi Allah atau menjadi ilah-ilah kecil. Sebaliknya, menurut keyakinan iman kita, Allah itu turun menjadi manusia. Dan ketika Allah turun menjadi manusia, manusia diselamatkan. Ketika manusia ingin naik menjadi seperti Allah, hancur. Nah, itulah akhirnya yang dapat kita lihat mengapa untuk menjawab pertanyaan mengapa hati para murid itu tertutup terhadap perwahyuan Yesus. Jawaban yang terakhir, karena manusia itu iri hati. Karena manusia itu bodoh. Karena manusia itu sombong. Nah, tentu harapannya kita berubah dari sikap-sikap seperti itu, dan untuk mengakhiri bagian ini, saya kutip surat Yakobus bab 4 ayat 16. Saya baca mulai ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kalimat jika Tuhan menghendakinya. Dilawankan dengan apa itu? Dilawankan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 13. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini perbandingan manusia yang merancang hidupnya sendiri dan merasa bisa merancang itu seutuhnya, tetapi yang seharusnya adalah ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Lalu kesimpulannya ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Congkak dan sombong sama. Dengan demikian, kita selesai dengan menjawab pertanyaan kenapa hati para murid tertutup. Saya akan mulai dengan bahasan baru, yaitu berkaitan dengan sebetulnya Yesus itu siapa menurut Injil Markus. Itulah yang di dalam istilah teknis disebut kristologi Markus. Jadi gambaran
mengenai Yesus menurut Injil Markus. Ada beberapa gelar dan sebutan yang dipakai untuk menyebut Yesus. Yang paling gampang, tidak usah dijelaskan dengan segala macam latar belakang, adalah bahwa Yesus itu orang Nazaret. Misalnya pada bab 1 ayat 24. Itu orang yang kerasukan setan itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Gampang. Itu bukan gelar, tetapi hanya menunjukkan bahwa Yesus memang KTP-nya Nazaret. Sudah. Tidak ada yang istimewa dalam bidang itu. Rupa-rupanya nama Yesus pada waktu itu banyak sekali. Bahkan sekarang pemain sepak bola juga ada yang namanya Yesus, yang jago memasukkan itu. Yang kedua, yang hampir sama, adalah sebutan Yesus sebagai Rabi. Rabi itu bahasa sana yang dalam bahasa Indonesia namanya artinya juga guru. Mungkin lebih daripada guru, tetapi lebihnya tidak banyak-banyak amat. Itu dapat kita temukan misalnya pada bab 9 ayat 5. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Jadi bukan sekedar guru yang mengajar, tetapi lebih daripada itu. Rabi. Yang berikutnya adalah sebutan guru. Pada bab 4 ayat 38, Yesus disebut guru. Ketika para murid diterpa badai dan ditinggal tidur oleh Yesus, nanti akan kita bahas mukjizat ini. Para murid, bab 4 ayat 38 berkata begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini kan murid-murid kesel terhadap Yesus. Kalau sedang kesal, rupanya tidak mungkin menyebut menyebut Yesus itu Rabi. Rabi tadi kan dipakai ketika Yesus berada di dalam kemuliaan. Sementara guru di dalam Injil Markus ini pada bab 4 ayat 38 dipakai untuk menyebut Yesus ketika mereka kesal, wong kami susah-susah begini kok ditinggal tidur. Maka rumusannya, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tetapi sekali lagi, gelar-gelar itu belum menampilkan siapa Yesus yang sebetulnya. Sebutan-sebutan biasa sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebutan Tuhan. Nah, ini yang seringkali tidak begitu jelas apakah Tuhan atau Tuan. Di dalam bahasa aslinya sama. Sehingga konteksnya yang harus menjelaskan. Secara umum, kalau di dalam Injil Markus dipakai kata Tuhan, Tuhan pakai H, yang dimaksud adalah bukan Tuhan Yesus, tetapi Allah Bapa. Istilah itu bisa dilihat misalnya pada bab 5 ayat 19. Mengenai Yesus mengusir roh jahat. Dikatakan begini, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu." Ini yang berbicara Yesus. Yesus tidak menyebut dirinya Tuhan pasti. Tetapi apa yang diperbuat Tuhan, Allah Bapa atasmu,
dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Tuhan di sini jelas Allah Bapa yang kekuasaannya tampak, yang kuasanya tampak di dalam diri Yesus. Sementara sebutan seperti itu untuk Yesus adalah boleh dikatakan sebutan sopan santun. Misalnya bab 7 ayat 28. Ini perempuan Sirofenesia yang percaya. Dia minta supaya anaknya perempuan yang kerasukan roh jahat disembuhkan. Tapi oleh Yesus dijawab begini pada ayat 27. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Keras sekali kata-kata Yesus itu. Nah, yang istimewa adalah jawaban perempuan itu pada ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Nah, ini bukan Tuhan dalam arti Allah Bapa, tetapi benar Tuhan. Gelar untuk menghormati Yesus. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi gelar Tuan untuk Yesus itu gelar hormat, kehormatan yang memang lebih tinggi sedikit, tetapi tidak lebih daripada sapaan pada tataran manusiawi saja. Tetap pada tataran itu. Nah, sekarang, kalau gelar-gelar seperti guru, rabi, tuan, adalah gelar-gelar yang katakanlah dipakai untuk menyapa Yesus dalam relasi kemanusiaan, relasi antar manusia yang dihormati, kita mempunyai 3 kata kunci untuk memahami kristologi Markus. Sudah beberapa kali, seingat saya sebut, tetapi saya ingin mengulangi lagi secara lebih detail, karena ini sangat penting untuk memahami siapa Yesus itu menurut Markus, jadi juga untuk pengetahuan dan penghayatan iman kita akan Yesus. Kalau kita menyebut Yesus Kristus itu maksudnya apa? Supaya nanti moga-moga pengetahuan kita semakin kokoh dan penghayatan kita akan Yesus juga semakin kuat. Belajar dari kristologi Markus. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit, saya akan berusaha pelan-pelan untuk dapat diikuti dengan mudah. Gelar yang pertama adalah Mesias. Mesias adalah bahasa Ibrani, artinya yang diurapi. Di dalam bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru, Kitab Suci Perjanjian Baru, sama dengan Kristus. Artinya orang yang diurapi. Siapa orang yang diurapi itu? Pertama, yang diurapi adalah raja. Ketika seorang raja dinobatkan menjadi raja, dia diurapi. Nanti bisa dibaca kitab pertama Samuel bab 10 ayat 1. Tidak usah dibaca sekarang. Selain raja, ada juga imam. Imam juga diurapi. Itu dalam kitab Imamat banyak. Misalnya bab 4 ayat 3. Itu yang pertama. Nah, orang-orang yang diurapi itu, diurapi untuk apa? Untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Dan pengurapan itu sekaligus memberikan peranan dan kekuatan untuk dapat menjalankan peranan itu, diberi kekuasaan khusus. Raja dan imam mempunyai peranan khusus di tengah-tengah umat Allah. Itu yang pertama.
Nah, sekarang berdasarkan kitab kedua Samuel bab 7 ayat 12 sampai 16, 2 Samuel bab 7 ayat 12 sampai 16, Mesias itu mempunyai makna yang khusus. Kita baca bab 2 Samuel bab 7 ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap, ini janji kepada kerajaan Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Nah ini. Jadi kalau ini Tuhan berkata kepada Daud, kalau engkau sudah mangkat, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi kerajaan tidak akan keluar dari garis keturunan Daud. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan akan mengokohkan tata kerajaanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku, dan selanjutnya. Jadi, ini yang disebut nubuat Natan kepada Daud, menyampaikan rencana Allah bahwa tahta kerajaan tidak akan diambil dari wangsa Daud. Ada langkah baru di sini. Jadi Daud adalah raja yang diurapi. Nanti kalau Daud mangkat, terus bagaimana? Kerajaannya akan tetap melestari. Sehingga yang dibayangkan Mesias itu akhirnya adalah raja yang dijanjikan oleh Allah dari garis keturunan Daud yang akan membebaskan umat dari penderitaan, penjajahan. Jadi bukan hanya raja tertentu, tetapi raja dari keturunan Daud. Nah sekarang ini sejarah terus berjalan. Maksud saya, sesudah Raja Daud ganti dan sebagainya, kerajaan utara yang namanya kerajaan Israel hancur, kerajaan selatan Yehuda yang adalah keturunan Daud itu dari wangsa Yehuda, itu pun berakhir, pembuangan ke Babel. Kerajaan hapus, selesai. Tetapi janji yang dinubuatkan oleh Natan mengenai Daud itu tidak pernah mati. Moga-moga bisa ditangkap. Jadi kepada Daud dan keturunannya dijanjikan garis kerajaan tidak akan diambil dari wangsa Daud. Daud menurunkan segala macam kerajaan itu, raja-raja. Nah, ketika kerajaan hancur, kan sudah tidak ada raja. Kerajaan juga sudah tidak ada. Tetapi, nubuat ini, 2 Samuel 7, itu tidak pernah dilupakan. Sehingga, di lingkungan orang-orang itu, di lingkungan umat Allah perjanjian lama, terus hidup yang disebut dengan istilah harapan mesianis. Rajanya sudah tidak ada, Mesias yang diharapkan akan muncul dari Raja Daud itu sudah tidak ada, tetapi harapannya tetap ada. Itulah sebabnya, masih ingat kisah Bartimeus pada Injil Markus bab 10, ketika kita membaca itu, bahasa relasi bab 10 ayat 47,
Bartimeus itu berseru kepada Yesus ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, hanya asalnya, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Anak Daud. Di dalam seruan Bartimeus itu terungkap harapan mesianis. Bahwa Mesias dari keturunan Daud yang dijanjikan itu akan membebaskan orang-orang yang sakit, membebaskan orang dari segala macam penderitaan. Ungkapan sebutan Yesus anak Daud yang diserukan oleh Bartimeus menjelaskan ini semua. Nah, tetapi yang sangat istimewa adalah kalau hanya dimengerti dalam arti yang seperti itu, tidak cukup. Karena apa? Karena ada gelar lain, sebutan lain yang harus dipertimbangkan. Gelar Kristus, Mesias, sudah menjadi sangat biasa sehingga seolah-olah sudah menjadi nama diri, Yesus Kristus. Seperti yang kita ungkapkan di dalam doa-doa kita spontan menyebut Yesus Kristus sebagai nama. Saking seringnya sebutan itu dipakai. Nah, yang istimewa adalah bagi Markus itu tidak cukup. Paham tradisional itu tidak cukup. Karena apa? Silahkan lihat kembali Injil Markus bab 8 ayat 29, 30, dan 31. Saya tunjukkan. Ayat 29. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu disusul dengan yang namanya perintah diam. Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Jawabannya betul, tapi masih disuruh diam. Nah, apa yang dikatakan pada ayat 31? Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Dia tidak menggunakan kata Mesias. Dia diakui sebagai Mesias, menyuruh murid-murid diam, lalu ketika memperkenalkan diri, Yesus tidak menggunakan kata Mesias, tetapi menggunakan istilah yang lain. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi kita akan bertanya, sudah diakui sebagai Mesias, benar? Memperkenalkan dirinya memakai istilah lain, maka harus diselidiki apa yang dimaksud dengan anak manusia itu. Ada beberapa maksud. Yang pertama, anak manusia bisa berarti sederhana saja anak orang. Kalau kita menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasti artinya itu. Tetapi yang harus diperhatikan adalah ketika suatu istilah, dalam hal ini gelar sebutan, dipakai di dalam perjanjian baru, yang harus ditanyakan adalah apakah di balik istilah ini ada teks perjanjian lama yang melatar belakanginya? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya ada. Istilah anak manusia itu kita temukan di dalam kitab Daniel.
bab 7 ayat 13. Daniel menggunakan istilah anak manusia dalam arti yang sangat berbeda. Saya baca Daniel bab 7 ayat 13, bunyinya begini. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti anak manusia. Kalau dibaca konteks dari kitab Daniel bab 7 ayat 13, anak manusia yang dimaksudkan di situ adalah juru selamat, orang pilihan Allah yang memerintah dunia. Jadi bukan anak manusia, anak orang yang hidup di dunia ini, tetapi tokoh yang hidup di tataran langit, di tataran surga, di tataran ilahi. Sudah berbeda sekali, susah membayangkannya bagi kita, orang yang berpikir biasa, anak manusia itu ya anak orang, manusia biasa. Tetapi justru dalam kitab Daniel, istilah anak manusia itu menyebutkan tokoh transenden, tokoh ilahi. Kembali kepada Injil Markus, bab 8 misalnya ayat 38. Bab 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak di dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yesus mengidentifikasikan diri atau oleh Markus ditampilkan sebagai anak manusia yang pada akhir zaman akan datang dalam kemuliaan Bapa. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Jadi ini tokoh yang istimewa, punya kuasa sebagai hakim di akhir zaman. Tetapi, kembali lagi, kalau Markus menampilkan Yesus sebagai anak manusia dan memperkenalkan diri sebagai anak manusia, itu tidak sama juga dengan yang dikatakan oleh kitab Daniel. Tidak sama. Kalau kitab Daniel itu hanya berbicara anak manusia yang ada pada tataran ilahi. Dan Yesus berbicara akan datang dalam kemuliaannya. Datang dalam kemuliaan Bapanya. Semuanya mulia, mulia, mulia. Nah, di dalam Injil Markus, ini yang istimewa. Ketika Yesus berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia, ia tidak pernah lupa bicara mengenai anak manusia yang bersengsara. Itu pada ayat 31 bab 8 dikatakan begini, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini hanya ada di dalam, maksud saya di dalam perjanjian baru, dalam Injil. Tidak di dalam kitab Daniel. Ini unsur baru dan bukan hanya satu kali ini disampaikan, tetapi pada bab 9 ayat 9, anak manusia bangkit dari antara orang mati. Bab 9 ayat 31 yang pasti sudah kita hafal, nubuat sengsara yang kedua, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Bab 10 ayat 33, nubuat sengsara yang ketiga. Ini adalah sifat kedua dari anak manusia yang dipakai di dalam Injil Markus. Nah, dalam hal inilah yang
kita temukan kekhususan kristologi Injil Markus yang akan diikuti oleh para penginjil yang lain karena Markus adalah Injil yang pertama. Jadi, dengan menyebut diri anak manusia, Yesus menurut Markus ingin meluruskan harapan mesianis yang tadi sudah kita lihat. Mulai dari zaman Daud, harapan mesianis adalah harapan akan datangnya keturunan Raja Daud yang akan membebaskan dengan gilang gemilang, dengan kemenangan. Markus menunjukkan yang lain. Anak Yesus, anak manusia memang seperti yang dikatakan oleh kitab Daniel, tetapi bukan hanya itu. Karena anak manusia ini akan bersengsara. Itu gelar anak manusia. Yang berikutnya adalah anak Allah. Ayat kunci yang pernah saya tunjukkan di dalam Injil Markus adalah bab 15 ayat 39. Ketika Yesus mati di salib, ada pengakuan dari kepala pasukan yang berkata begini, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Kembali lagi kita cari apa artinya anak Allah dengan latar belakang Perjanjian Lama. Bisa berarti sederhana. Yang disebut anak Allah itu pertama adalah umat Allah Perjanjian Lama, itu anak Allah. Raja Israel, manusia biasa, juga disebut anak Allah. Anggota umat Israel juga disebut anak Allah. Nah, kalau Yesus diakui sebagai anak Allah, itu artinya apa? Nah, kita lihat kapan Yesus itu ditampilkan sebagai anak Allah. Kapan? Yang pertama adalah ketika Yesus dibaptis. Markus bab 1 ayat 11. Ketika Yesus dibaptis, Roh turun ke atasnya, terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Dari mana kata-kata itu? Pasti kita percaya bahwa suara itu dari surga, oke. Tetapi kalau kita baca, kita cari melalui konkordansi kitab suci, ternyata kalimat dari surga ini, suara dari surga ini, terdiri dari 2 kutipan kitab suci Perjanjian Lama. Yang pertama, saya tidak hafal, tetapi itu semua dicatat pada bagian ini. Di bawah teks itu ada referensinya. Yang pertama adalah Mazmur 2 ayat 7. Itu yang mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi. Itu Mazmur 2 ayat 7. Mazmur mesianis. Yang dimaksudkan adalah Raja Daud dan keturunannya. Anak yang kukasihi. Sementara kepadamulah aku berkenan, itu kutipan dari kitab Nabi Yesaya, bab 42 ayat 1, yang bercerita mengenai hamba Yahweh yang menderita. Kombinasi antara mesianisme berdasarkan janji 2 Samuel 7 tadi, keturunan Daud, ditambah warna baru yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 7. Anak Allah yang menderita. Konsep baru. Revolusi besar di dalam teologi Perjanjian Lama. Menurut teologi Perjanjian Lama jelas sekali
Allah itu maha kuasa, maha dan sebagainya. Tapi Allah yang sengsara, anak Allah yang sekarang itu tidak dipikir sama sekali, tidak ada. Itulah yang bisa juga menjelaskan mengapa para murid ketika Yesus ditangkap, semua melarikan diri. Karena mereka tidak bisa mengerti Mesias menderita seperti ini, diperlakukan seperti ini, lepas di luar pikiran mereka sama sekali. Maka disebut revolusi dalam teologi Perjanjian Lama. Itulah Kristologi Markus. Nanti bisa dibaca kecuali Yesaya 42 ayat 1-9, yang paling jelas adalah Yesaya 52 ayat 13 sampai bab 53 ayat 12. Sekarang, untuk membantu kita memahami rangkaian 3 sebutan itu, Mesias, anak manusia, anak Allah, yang paling mudah adalah mengikuti kisah Lukas. Kenapa demikian? Kalau mengikuti Markus dan Matius, diandaikan para pembaca mereka itu paham mengenai latar belakang Perjanjian Lama itu. Sehingga di dalam kisah, sebentar kita kembali kepada Markus ya. Markus bab 14 ayat 61 sampai 62, kedua gelar itu dipakai. Imam besar, saya baca ayat 61, imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Sudah, hanya dipakai 2 gelar itu. Mesias dan anak manusia. Bagi orang-orang yang ada di belakang Injil Markus itu sudah jelas. Nah, karena Lukas itu menulis untuk orang-orang yang rupanya tidak begitu paham dengan segala macam istilah atau ungkapan Perjanjian Lama, dia menjelaskannya lebih enak bagi kita yang juga tidak begitu paham. Silahkan baca bab 22 ayat 63 sampai 71, peristiwanya sama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayat 66. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Nah, ini pertanyaan ini adalah Mesias menurut imam-imam kepala. Jadi Mesias yang menurut kitab Daniel. Menurut harapan mesianis keturunan Daud. Menurut latar belakang janji 2 Samuel 7. Lalu jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Lalu Yesus menggunakan sebutan ini. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Anak manusia yang tadi transenden, tetapi oleh Markus, jati diri Yesus jelas di sini, ilahi sekaligus menderita sengsara. Lalu kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah.
Jadi Mesias, anak manusia, anak Allah. Bukan anak Allah yang adalah raja, bukan anak Allah yang adalah anggota umat Allah perjanjian lama, tetapi anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yesus mengatakan, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah dalam kombinasi 3 gelar tadi. Mesias, anak manusia, anak Allah. Kesimpulannya jelas, lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Dengan mengatakan demikian, menyebut diri anak manusia, dikonfirmasi oleh Mahkamah Agama, jadi kamu anak Allah. Ini sama dengan mengatakan dirinya sama dengan Allah. Dan ini adalah hujat yang hukumannya hanya satu, hukuman mati. Maka atas dasar ini Yesus dihukum mati. Jadi, saudari-saudaraku yang terkasih, kita melihat sekali lagi ini adalah revolusi teologi yang kita temukan di dalam Injil Markus. Faham gambaran tentang Allah yang sama sekali berbeda. Secara pengetahuan seperti tadi, kita harus mencarinya di dalam perjanjian lama supaya mengerti dengan baik. Tetapi gambaran dan faham tentang Allah itu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk disyukuri dan untuk kita renungkan dan kita resapkan di dalam batin, sehingga gambar yang ditampilkan oleh Markus tentang siapa Yesus itu mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Tanpa ini, yang namanya penderitaan itu tidak ada artinya. Penderitaan manusia itu hanya susah saja. Tanpa arti, tanpa makna, absurd, gelap. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak manusia, Mesias, anak Allah yang menderita untuk, nah bukan menderita demi menderita karena kesalahannya, tetapi dengan latar belakang Yesaya 42, 52, 53, Yesus itu menderita untuk penebusan dosa manusia. Lalu penderitaan orang beriman dapat bermakna kalau kita persatukan dengan penderitaan Yesus sendiri. Itu yang membuat orang-orang Kristiani, murid-murid Yesus Kristus, berani menderita, berani sengsara, banyak martir yang rela memberikan hidupnya demi iman, karena makna hidupnya ditemukan di situ. Untuk sementara kita sampai ke situ, supaya tidak terlalu larut malam. Terima kasih.